Sehat selalu sahabat-sahabat dan orang tuaku tercinta. Bicara tentang karakter dan pembiasaan adalah sebuah hal yang mungkin sepadan. Ada orang yang ingin menjadikan dirinya baik, sopan, berwibawa, ingin dikenal. Tetapi apakah tindakan yang mereka katakan mendapat penghormatan sudah sesuai dengan apa perilaku yang ditampilkan? Bapak, Ibu, sobat muda, setiap orang ingin dihargai, setiap orang ingin dipandang. Namun terkadang tindakan sikap yang ditunjukkan malah bertentangan. Orang sih ya selayaknya bisa dijadikan panutan dalam hal bertindak. Tetapi kenyataan justru berlawanan dengan apa yang diharapkan orang lain memperlakukan dirinya. Saya ingin dihormati, saya ingin dihargai, tapi saya nggak boleh kekeh dengan pandangan yang saya miliki. Loh, Pak Edi kan Dharma Duta yang sudah lama berjuang, yang sudah lama mengabdi. Betul. Tapi apakah saya tak punya kekurangan? Punya pasti. Kalau ada orang yang mengkritik saya, kalau ada orang yang membantah apa yang saya sampaikan, saya dengarkan dahulu apa pendapatnya. Kemudian jelaskan. Ya sama seperti begini ya. Bila ada orang menghina, mencela Buddha, Dharma, dan Sangha, tentunya sebagai umat Buddha kita tak langsung membantah, marah-marah kepadanya. Itu malah mencerminkan, oh seperti itu ajaran Buddha. Dengarkan dulu apa yang disampaikannya. Dia menghina, oh Buddha begini, Buddha begitu, umat Buddha menyembah patung, umat Buddha menyembah berhala, dengan segala macam kejelekan-kejelekan yang disampaikan. Bapak, Ibu, sobat muda, dengarkan apa pendapatnya tentang Buddha, Dharma, dan Sangha. Wah, ajaran Buddha tuh, Dharma itu udah kuno, udah ketinggalan zaman karena sudah lama sekali. Ya, dengarkan. Oh, anggota Sangha kok begini. Dengarkan. Nah, setelah dia selesai menjelaskan amarahnya, emosinya, memaki-maki ajaran Buddha, Dharma, dan Sangha, jelaskan dulu persoalannya. Sobatku, Bapak Ibu, Sang Buddha tidak seperti yang Anda bayangkan. Kami menghormat rupang Buddha adalah sebagai simbol penerangan sempurna, orang yang sudah mencapai kesempurnaan. Lalu ketika ada umat Buddha memberikan dana persembahan anisa puja, bunga, dupa, lilin, air di altar, itu adalah sebagai simbol, bukan untuk Sang Buddha, bukan untuk para dewa. Simbol pemberian ungkapan rasa bakti umat Buddha. Apa simbol air sebagai anisa puja? Bapak Ibu, kita lihat air. Ya, air ini adalah
benda yang paling ringan ya, yang paling fleksibel ya. Dia bisa bergerak mengalir ke tempat yang lebih rendah. Oleh karena itu, karena air mengalir ke tempat yang lebih rendah, kita pun yang berdana air itu dalam pikiran merenungkan, saya juga bisa bersikap rendah hati seperti bentuk air ini. Lalu air itu bisa membersihkan. Demikian juga pantulan batin kita. Kita berdana air dalam hati kita adalah pembersih untuk membersihkan noda-noda batin. Kemudian air bisa menyesuaikan diri di botol berbentuk botol, di gelas berbentuk gelas. Kita pun demikian, sebagai manusia harus bisa menyesuaikan diri. Bapak Ibu sobat muda, sekarang zamannya zaman teknologi. Para pembicara, para pandita, para dharma duta hendaknya bisa menyesuaikan diri. Umat sudah membutuhkan banyak ilmu pengetahuan. Apalagi masa-masa pandemi. Kita sudah lama nggak ikut kebaktian, nggak ada dharma dari sana. Sekarang waktunya para pandita, para dharma duta menyampaikan dengan cara yang lebih efektif, lebih efisien. Bagaimana? Gunakan teknologi. Mungkin selama masa pandemi kita bisa gunakan dengan sistem online, ceramah secara online. Ini adalah sebuah kebutuhan, bukan masalah kita belum bisa, tetapi belajar dan belajar. Itu tuntutan. Kemudian pada masa-masa kebaktian telah selesai, telah mulai masa pandemi, setelah mulai kebaktian umum secara umum di wihara, kita bisa bertemu dengan secara langsung. Kita buktikan ilmu yang kita miliki selama masa pandemi. Kita belajar, bukan yang dulu lagi. Kenapa? Aduh, umat sudah rindu menunggu dharma desana yang indah, yang bagus, yang baik, yang bermutu. Oleh karena itu, sekarang waktunya kita buka kembali pelajaran-pelajaran yang sudah 2 tahun umat tidak pernah mendengarkan dharma. Belajar. Kemudian Bapak Ibu sobat muda yang berbahagia, ketika orang mencela dharma, kita dengarkan, oh seperti itu. Dharma tidak seperti yang Anda bayangkan. Tetapi dharma adalah rakit yang kita gunakan untuk menyeberang lautan samsara. Dharma kita pelajari, dharma kita pahami, dan dharma kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang melindungi kita? Yang melindungi kita adalah dharma yang telah kita laksanakan. Oleh karena itu Bapak Ibu sobat muda, jangan takut. Kita yang tekun melaksanakan dharma, kita yang rajin melaksanakan dharma, kita yang seksama melaksanakan dharma, jangan takut tidak dilindungi oleh dharma. Karena dharma melindungi si pembuat, si pelaksana. Itu. Ya. Lalu ketika ada orang menghina para biku anggota sangga, jelaskan. Para biku anggota sangga menjalani kehidupan, meninggalkan keluarga karena untuk mempelajari dharma secara sempurna. Pelepasannya karenanya mereka menjalankan kehidupan, meninggalkan hidup berumah tangga. Untuk apa? Untuk mempelajari dan melaksanakan secara total, lalu mengajarkan dharma kepada umat Buddha. Untuk tujuan mencapai parinibbana, mencapai nibbana. Inilah apa yang anggota sangga jalankan. Pak, apakah dalam agama Buddha orang harus jadi biku? Kalau ditanya begitu, ya tidak. Kenapa? Karena tiap orang punya tingkatan sila yang berbeda, tingkatan pengertian yang berbeda. Kita pun ditanya, kalau ditanya pada diri kita, kapan
kamu mau menjadi Buddha? Kapan? Sekarang kita bertanya pada diri sendiri. Sudahkah kita melaksanakan ajaran Buddha secara total? Bapak Ibu Sobat Muda yang berbahagia, yang paling ringan saja, sakaya titik, kekotoran batin, rintangan batin tentang keakuan. Kita masih sulit melepaskan. Bagaimana mencapai kebudayaan yang begitu tinggi, begitu agung. Paramita yang dikumpulkan untuk menjalankan dana paramita. Kita masih berpikir, aduh kalau saya berdana nanti ongkos nggak ada. Kalau saya berdana nanti begini, nanti begitu. Banyak alasan. Padahal Bapak Ibu Sobat Muda, Sang Buddha sudah jabarkan. Bahkan makanan yang kita santap, minuman yang kita akan minum saja, itu kita berpikir harus memberikan dana dari apa yang kita santap. Sanggupkah? Bahkan kehidupan kita sendiri juga untuk kebajikan orang lain. Sudahkah kita berani berdonor darah? Sudahkah kita berani berdonor kornea mata? Sudahkah? Ayo. Jangan cuma berteori, jalankan. Teori banyak. Kitab suci agama Buddha luas, dalam. Tetapi apa yang kau berani laksanakan? Inilah tantangan. Menjadi umat Buddha bukan hanya sekedar membaca kitab suci, kebaktian di luar, bukan itu. Tetapi jalankan dharma dengan sesungguhnya. Memang sakit, Bapak Ibu Sobat Muda. Belajar dharma adalah belajar tentang diri sendiri. Dari ujung rambut sampai ujung kaki adalah dharma yang kita pelajari. Ayo, sekarang waktunya kita introspeksi. Sudahkah karakter kita yang jelek kita hapus? Karakter ngeyel kita hapus. Karakter kepala batu, kekeh pada pandangan sendiri kita hapuskan. Cobalah belajar, kikis pandangan salah ini. Semoga kita berani berubah untuk sebuah kebaikan. Terima kasih. Salam sehat, Namo Buddhaya.